boom, 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 boom. Oke. Oke. Mantap. Welcome back our Channel Sudut Kreatif di playlist Ngupil Ngulik Film. film. Ayo kita tonton ngulik film di channel YouTube Sudut Kreatif. Ada Mulyo, ada Femi di channel YouTube Sudut Kreatif. Mas Agung Bungsu. Gitu. Kalau sama musik director tuh harus bernada. Iya, tepuk tangan tuh. Iya. Staccato. Iya. Iya. Stop it. Oke guys, kali ini kan talent-talent udah kan, talent-talent udah dari Mbok Wangsi, dari Geng Akamsi yang paling jahil, udah semua, Ratmina juga udah semua, dan sekarang di balik layar film Ajian Kemat Jaran Guyang Baridin Suratmina itu ada yang paling berjasa guys. Salah satunya adalah musik director. Mas Agung Bungsu. Weh, Mas Agung, perkenalkan diri dulu Mas Agung. Iya. Nama saya Agung Bungsu. Iya. Iya. Lahir di mana? Lahir di Jogja. Lahir di berapa? Jogja. Tua tenan nih. Tua 75. tenan ya. Iya. 75. 75. Tapi saya tetap karena bersama kalian Oke, siap. jadi saya keracunan. Kayak diformalin jadi. Ini ya, apa namanya? Jiwa muda. Jiwa muda. Jiwa muda. Jiwanya para remaja. Gitu, Boy. Jadi kita kalau sama musik director kayak gini enak. Harus nyanyi. Selalu nyanyi karena jadi film Ajian Kemat Jaran Goyang ini kalau nggak ada musiknya, dialog terus, jadi bukan film, talk show. Karena nggak ada musiknya baca. Oke, ngomongin film Ajian Kemat Jaran Goyang deh, Pak Mas Agung Bungsu ya. Saya biasa memanggilnya Mas Agung Bungsu. Apa yang Mas Agung Bungsu tanamkan atau create ya, buat musik ya, created musik di film Ajian Kemat Jaran Goyang itu apa yang Mas konsep? Yang jelas sebenarnya kalau jadi musik director tetap harus tahu filmnya dulu ya. Itu Oh iya, yang betul. paling penting mau diarahkannya kemana. Betul. Ya. 3D nggak? Itu 3D nggak? Saya kabur kalau pertanyaan gitu. Kan aja ya Bapak ya. Jadi ini ajaib. Ajaib ya. Gimana? Jadi- ya rada rekayasa aja Iya, apa iya. Yang jelas gini, yang jelas saya nerima hasil jadi film ya. Betul. Ke saya, kemudian saya harus melihat si film itu kayak apa adegannya ya. dari belakang sampai depan sampai belakang. Kemudian saya larikan ke sutradara, bilang katanya ya Cirebon ya Tarling gitu. Betul. Ya wis, kemudian saya nyoba gali semacam sebenarnya lebih ke referensi ya. Saya nyoba lihat beberapa film Baridin Suratmina itu kan sebenarnya udah banyak sekali di YouTube. Ya, nih. Banyak sekali. short movie, Iya, short banyak movie-nya. sekali. Bahkan ada yang pernah di bioskop kan, Iya. tapi nobar saja gitu. Iya. Sama kemudian banyak sekali musik Cirebon Tarling kayak apa bentuknya kayak ini. Tapi kemudian saya mikir ketika sutradara bilang harus di zaman sekarang nih. Nah, Ya, wis. milenial gitu ya. Kemudian saya mencari-cari gimana musik bentuk yang sekarang gitu loh. Dan alhamdulillahnya saya berteman dengan anak muda yang sekarang ini ya, kembali dibantu dengan anak-anak rumput laut gitu. Ininya, Ah. playernya, Iya, ya, personilnya ya. Tapi bahwa spiritnya untuk bermainnya, kalau yang benernya musik director bener kan ada teks, ada macam-macam, ada partitur ya. Dari dulu saya selalu tidak menggunakan itu. Oh, dari dulu. Dari Selamat, dulu. selamat. Iya, dari dulu tidak ada. Oke. Saya tidak bikin partitur Spontan aja gitu. karena latar belakang saya mungkin ya. Jadi latar belakang saya otodidak, saya di teater juga, main di musik juga. Dari kondisi itu kemudian ya gimana caranya menghidupi musik itu, kalau saya bilang ya, Betul. ya badan kita yang menghidupinya. Menjiwai. Iya, jadi ketika lihat film sama musik, gimana caranya badan kita masuk melihat ke filmnya, kemudian kita transfer ke nada-nada atau suara-suara.
Oh. Itu yang paling penting. Luar biasa. Gitu. Berarti ini berarti musik itu tuh adalah my soul, Ya, kalau jiwa kita iya. gitu ya. Udah masuk ke ini ya semacam Iya, semacam di jiwa. tubuh ya. Heeh. Tapi tetap harus melihat berkali-kali adegan ya. Harus manggil paranormal nggak kalau masuk ke? Jadi Ada tetap kesurupan. tetap harus melihat adegan kayak apa gitu. Oh, scene dari awal Iya. sampai akhir ya. Dan saya selalu ketika misalnya bikin musik untuk film atau tari atau apa macam di waktu di sana itu Hmm, di Jogja gitu. betul. Ya tetap gimana caranya yang dipunyai teman-teman itu dikeluarkan. Kemudian saya cuma nge-mix, ngeraceknya. Kayak chef gitu. Kayak chef. Jadi misalnya si Mulyoni, Aku punya bawang nih misalkan ya. kamu punya apa? Saya gimana cara meracek itu masuk ke dalam satu. Oh. Kamu punya gitar, kamu punya bass, kamu bisa main model ini, sama model ini. Wih, ketemu nih tak racek gitu. Saya selalu tidak, berarti gini, bahwa ekspresi pribadi itu akan menjadi sangat penting ketika kita campur jadi satu. Oke, bodoh. Keren. Oh, itu yang berarti kayak mixing gitu ya. Ya, Atau gini, apa? maksudnya bahwa ketika bekerja sama dengan saya, jangan khawatir bahwa kemampuan pribadi ya itu akan sangat menentukan hasil kebersamaan tadi itu. Oh. Benar. Oh, berarti saya sewaktu sekolah juga sering tuh kerja kelompok tuh Iya, bareng, bener. kerja kelompok bareng. Jadi aman ya begitu mah ya. Yang penting hasilnya tuh kelompok Iya, kan, iya. bukan individual Bukan. intinya mah gitu ya. Jadi apa sih Mas di film Ajian Kemat dan Goyang ini instrumen apa atau apa genre apa yang Mas masukkan ke dalam nuansa di film Ajian Kemat Jarang Goyang ini? Campur-campurnya sebenarnya kan ada yang jelas ada gitar sama suling itu jelas ya. Darling ya. Taring, tapi gimana caranya dikemas di background bawahnya ada musik perkusi atau apa tetap dimasukin sih. Itu tetap Kenapa gitar sama suling namanya tarling Mas ya? gitar sama suling ya. Namanya Kenapa tarling. kenapa enggak apa ya? Kenapa nggak giling gitu ya? Kenapa nggak gisul ya? Suling juga berarti suling, gitar, gitar, atau ada alat-alat yang istilahnya khusus nggak kayak Ya, alat-alat apa ya? Yang dipakai. jarang gitu. Enggak sih. Pakai apa? Enggak. Itu Mas Agung kayak pernah Iya. Oh, Dung-dung. karinding. gitu tuh. Karinding enggak. Naringging itu apa? Karinding. Karinding. Iya. Itu masuk nggak? Enggak masuk kemarin enggak ada. Oh nggak masuk kan? Ya ada. Gitu tuh ya. Ada juga yang gitu. Yang panjang tuh. Oh, Apa itu ya? Jiduridu. Enggak pakai. Jiduridu. Iya enggak pakai. Oh nggak pakai jiduridu. pakai. Berarti simpelnya Mas ya? Iya. Alatnya simpel. Karena kan yang penting orang lihat film, ya. Film kemudian teksnya. Karena gini, awas, musik ilustrasi itu cuman gimana dia tuh datang untuk menguatkan si adegan sama dialog. Itu yang paling penting, awas. Oh iya. Jangan sampai kemudian mengalahkan si konteks si film sama si dialognya tadi Ya, adegannya. mendampingi ya, Iya, mendampingi, ya, menguatkan Yang penting agar itu. pesan Hidup. ya agar Iya. hidup ya, pesan yang disampaikan oleh adegan tersebut bisa Iya. sampai ke penonton. Iya. Oh. Jadi kalau misalnya sedih gimana caranya kemudian disangatkan, dibalut semuanya orang juga ikut itu. ikut jadi sedih, Iya, tapi saya merasakan. tekankan kepada teman-teman bahwa ketika bermain musik harus jujur sama ikhlas. Jujur itu gini maksudnya. Gimana Mas? Tidak usah menyuruh yang nonton untuk nangis kalau kita sendiri tidak menghayati ketika bermain musik. Itu maksud itu. Jadi transfer energinya kayak gitu. Aduh, Harus aku kayak gitu. merinding, serius Harus kayak merinding. gitu transfer energinya. Ya. Gitu. Keren banget. Jadi ketika misalnya lu Iya, gue. Iya, gue. sudah ada mau bikin film nih. Iya. Filmnya sedih. Tapi ketika ngeditnya aja lu nggak nyentuh di sisi sedih itu gimana lu nyuruh orang lain untuk sedih? Kan nggak bisa. Iya. Iya. Jadi harus jujur ke situ dulu. Sama dengan bermain musik. Benar. Ketika satu petikan itu ada landasan, udah sedih, dia cuma ting aja tapi itu masuk di dianya ini, insya Allah lah itu akan sampai ke sana. Berarti benar-benar pakai rasa banget ya ketika kita Ih, main musik. ya emang harus bikin. itu sih ya. Harus rasa semua semua, yang dilakukan iya. di muka bumi ini harus pakai rasa ya Benar. Mas ya. Emang Oke. apapun itu. Apapun itu Iya. ya. Karena membuat sebuah karya itu memang harus dari hati. Iya. Dan itu harus Dan jujur mempunyai tadi ya. perasaan. Dan jujur ya. Iya. Oh, berarti Harus. misalkan kita nih, aku nih buat skrip tentang film sedih. Iya. Berarti memang kita itu harus menghayati dan harus mendalami film tersebut, Iya. skrip tersebut. Iya. Jadi jangan dibuat-buat kayak
ah ini dilebay-lebayin Ya, deh sedih-sedih. itu juga mungkin koreksi kalau di acting kan juga sama ya, memang harus kayak gitu. Oh, Nah, ya itu yang namanya dari dalam tadi ada tekniknya. Untuk mengeluarkan kemampuan dalam menjadi sedih, menjadi apa itu kan ada. ada tekniknya Oh lagi. iya. Oh. Wis, oke mantap semuanya. Ngelamun semua ini. Karena emang omongannya Mas Agung ini kata-katanya bisa membuat hati kita jadi terenyuh-enyuh. Terenyuh. 2 SKS ini berarti ya? 2 SKS. Waduh, UKT-nya berapa? Oke, berarti sesimpel itu alat musiknya ya, nggak ada alat musik yang Enggak serumit sih. atau apa gitu ya, enggak ya? Kalau dulu iya, zaman sebelum modern kan ini sekarang kan kayak kita suara tapak kuda aja bisa ngambil. Lah Oh ya, dulu kan betul. enggak pakai batok kelapa. Tok tak tok. Ini aduh. apa tuh namanya ya? Yang Batok kelapa. iya jadi Jadi kayak nganu di apa? Jalan di sawah itu kayak nganu padi iya gitu macam-macam ya. gitu ada kayak gitu. Oke. Siap Mas Rud. Nyapa orang biasa. Kalau sekarang mah kok itu saya lebih gampang ya, lebih gampang. Mas aku ada pertanyaan. Jadi kan kemarin film tuh Gala Primer udah ya Mas Agung ya. Gala Primer udah, terus ada beberapa yang maksudnya ada beberapa bukan pertanyaan sih. Iya lebih ke pertanyaan kayaknya. Jadi gini, Mas ada yang berpendapat begini. Apa sih bedanya mengisi musik suling? Suling pakai suling, suara suling dengan mengisi musik suling pakai keyboard digital. Di touch-nya. Touch tuh Bermain suling. Ketika suling beneran betul. itu kan ada hembusan napas si pemainnya. Oh, ada iya. rasa yang ikut ke sana. Betul. Nah, Iya, pilihan nada juga. Ketika keyboard itu kita cuma nunul aja tapi Rapih ya. iya, bukan rapi ya, tapi si sol napas sol itu tuh nggak nyampe. Oh jadi Feel-nya. Iya, Iya. itu nggak nyampe. Kalau keyboard kan cuma 3 itu aja. oh, Itu bedanya. sudah terjawab teman-teman. Jadi Gitu. teman-teman yang nanya kenapa tidak menggunakan suling digital Iya. karena musik director ingin menyampaikan soul Iya, itu ya. Iya, itu Makanya harus. memakai suling bambu ya. Bukan suling Apa namanya? asli ya, Suling asli orang. ya, Iya, suling iya. tradisional Iya. ya. Karena kan itu Oh. sebenarnya yang membedakan teknologi sekarang dengan bergrup alat macam-macam dengan kemudian ada AI macam gitu kan. Iya ada sebenarnya AI. Touch-nya si orang pemainnya Iya nggak bikin bisa. bikin lagu Ya, sekarang jadi iya udah kan AI. 200 sebulan 200 lagu. 200 lagu. Bayar piro? Intronya ini juga nih, intronya ini pakai AI. Jangan dibongkar udah bapak. Tapi saya di sini itu lagi jadi perbincangan juga tentang AI itu. Aduh. Iya. Nah, Mas Agung, udah berapa tahun nih menekuni dunia musik? Nah, ini. Berat ya? Jadi harus cerita nih waktu ya. Oh iya. Storytelling. Jadi sebenarnya keluarga saya seni, kakak saya teater ya, Teater kakak. bapak saya seni rupa. Nah di Berapa rumah bersaudara Mas Agung? saya 7. Waduh, Tujuh. banyak banget. Tapi yang kalau bapak seni rupa, kakak teater. Kakak Nah, teater. cuman kalau di rumah itu sejak saya TK sering buat latihan teater sama gamelan. Waktu di Jogja itu Waktu ya? di Jogja karena kakak punya grup teater. Hmm. Kemudian ya sering begitu, sering ikut jadi peran kecil-kecil lah, pertunjukan. Roro Jonglong, kolosal gitu. Oh ikut. ya kayak drama-drama drama-drama legend ya, kolosal, drama-drama kolosal. kolosal legend. Alhamdulillahnya SMA saya rada nakal nih. Masih di Jogja itu. Oh jadi rada nakal. Oh, Rada nakal. ini yang videonya beredar ya. Rada nakal itu kayak gini, rada nakal itu alhamdulillahnya saya itu ikut ekstrakurikuler teater. Teater. Nah, kemudian saya masuk sanggar, sebuah sanggar. Mm-mm. Yang ternyata ya orang-orangnya sekarang tahu sendiri mungkin siapa yang lahir dari sana. Betul, iya. Itu. Jadi sanggar yang hasil dari lokakarya teater SMA Jogja. Se-Jogja. Oh. Kemudian itu dibikinin pementasan, pendidikan dibikinin sanggar. Akhirnya saya di situ sampai tahun berapa ya? 98-an. 98 di situ. 98. Iya, dari tahun 95 sampai 98 3 tahunan lah. Enak zaman Uto, ya. 92 sampai 9 kan, iya 92 sampai 98, hampir 5 tahun di teater itu. Tapi setelah itu saya memutuskan untuk sekolah di kesenian.
Nah, di musik sebagai guru ya ceritanya gitu. Guru. Oh, di Jogja, masih di Jogja. Jogja. Bersamaan dengan itu saya sekolah komposisi kerawitan. Oh. Komposer musik tah kayak gitu. Iya, komposer tapi di seni tradisi kerawitan. Oh, Heeh. kerawitan tuh yang gini. Ya tung, tung, gamelan-gamelan tung. macam-macam gitu. Oh. Tapi dua-duanya DO. DO. Karena sombongnya gitu. Lah, di waktu yang sama setelah dua-duanya kurang ajar. Oh, berarti tadi Dua-duanya awal- DO. Iya, tapi Masnya ya kemana aja? ya tak kita ini. Nah, dari tahun 98 dari selama saya kuliah itu saya ternyata lebih banyak bermain di luar dengan kelompok-kelompok musik senian gitu loh. Oh. Dan malah teman saya Komunitas bermain, gitu ya? teman saya bermain adalah dekan saya, dosen Oh. saya. Jadi Loh. malas buat kelas. Ternyata masuk enggak, kelas. karena di waktu itu justru malah yang mendapatkan besar istilahnya di kesenian itu di luar daripada di dalam kampus. Waktu itu. Ya. Ya, waktu itu. Jadi saya nyaman di sana, akhirnya lupa dengan tadi itu. Lupa dengan itu. kebutuhan Iya, pokok ya. iya, Kebutuhan pokok. bukan pendidikannya, Kewajiban, pendidikannya. lupa dengan pendidikannya. Tapi justru malah saya ditemani di sana. Dalam satu hari itu bisa 5 tempat berpindah-pindah untuk musikin tari, musikin teater, 5 tempat berpindah-pindah Iya. dalam satu hari. Tapi Bisa kayak bukan gitu. berarti pendidikan di luar, bukan berarti pendidikan di dalam itu tidak bagus, bukan. Iya, kan, Mas, kalau ya? kalau Bukan. pada waktu itu Karena emang mungkin tidak bisa- teman-teman, ya teman-teman karena waktu itu gapnya ada tentang musik, tentang akademis sama enggak. Iya. Gapnya ada waktu itu Waktu itu ya, iya. Heeh. Iya, berarti teman-teman nih bukan berarti bahwa pendidikan perkuliahan itu udah penting, enggak? Tetap Enggak, penting ya, Mas, tetap tetap penting. Tetap penting, Ah. cuman waktu Mas Agung itu ngambil sampai 2 perkuliahan. Iya. 2 perkuliahan dan main juga. Iya. Akhirnya tidak terurus semuanya dan DO. Puas. tapi jangan ditiru, jangan ditiru. Oh, jangan ditiru ya. ditiru, Ya kan Pak. aku bilang bahwa sebenarnya bukan karena pendidikannya nggak penting atau pendidikannya ya, tidak dipentingkan, bukan, tapi memang karena Mas Agung ini mengambil 2 perkuliahan sekaligus dalam Bagus. waktu yang sama. Iya. Dan juga main juga di luar ya Juga kan. di Jadi luar. waktu kan sehari 24 Iya, jam iya, ya kan. benar, benar. Saya aja ketika Kurang, sudah iya. kerja sama ke keluarga udah bingung, waktu kayak kurang gitu. Jadi DO dua-duanya Mas Agung Iya, mah ya. iya, benar. Tapi Tapi setelah itu baru kemana lagi? Tapi waktu itu Mas sebenarnya yang paling enak daripada musikin ilustrasi tari, teater gitu, ya di sinetron sama film dokumenter. Karena kerjaannya bisa di rumah. Oh, big crit musiknya itu di rumah. Jadi gini, kalau zaman waktu itu kan belum ada alat model sekarang nih. Ya Saya digital harus gitu ya. nyewa studio. Mm-mm. Ya wes misalnya 8 jam saya di situ nge-create musik untuk tadi itu film dokumenter apa-apa. Oh, di gitu. studio Di studio sewa studio. sendiri. sama atau beberapa kelompok? teman, tapi kan nyewa kita. Itu Posisinya nyewa. diliatin juga gambarnya, adegan scene-nya. Enggak. Kalau zaman waktu itu enggak, tapi kalau yang untuk Apa lihat untuk- skripnya aja atau gimana? bukan kalau gini, kalau film dokumenter kan tinggal memasukkan aja. Tapi kalau kayak model film pendek apa itu memang harus lihat. Oh, jadi lebih ke kalau sekarang lebih kayak kalau video itu kayak stock shoot gitu ya. Kalau Kayak stok musik gitu ya. ya stok musik Kayak stok musik dulu ya. boleh Jadi gitu. si editor yang akan menempatkan musik ini di mana, musik ini di mana ya. Waktu itu ya. Karena kita belum menentukan itu ya. Iya. Jadi kita membuat stok musik genre-genre dokumenter pasti begini gitu ya. Iya. Jadi kita harus Tapi kan udah ketahuan saya dokumenter tentang suku apa. Iya, ketahuan. berarti kita tuh harus mengetahui dulu. Iya. Itu film dokumenter itu tentang apa Iya, gitu pasti ya. lah. Agar musik yang dibuat oleh Mas Agung itu cocok dengan sesuai dengan Ya, keinginan produser apa sutradara iya. gitu ya. Oke, berarti berapa puluh tahun terjun di dunia musik? 2004 kan saya ke sini. Ya berarti dari 98 sampai ke 2004 itu saya punya kelompok musik ensemble ya. 98. Kelompok musik ensemble itu 2004 sampai ke sini 30. sampai 2004 sampai 2014 saya nggak ngapa-ngapain. 30 tahun berarti ya? Sama. Iya. Dari 94 sampai 2024 nih. Bu. Udah 30 Oh iya, tahun. Cuman di 2004 saya pindah ke Cirebon sampai 2014 saya nggak ngapa-ngapain. Selama 10 tahun nggak ngapa-ngapain? Cuman baca, Maksudnya lihat diem aja pertunjukan. gini? Iya. Bukan. Kadang-kadang kan orang kreatif itu butuh pengendapan. Oh. Nah, inget ya. Ketika dia sudah, jadi gini, karena musik saya yang waktu itu saya ensemble itu selama dari 98 sampai 2004 itu kan musik kontemporer. Benar. Nah, kontemporer zaman waktu itu kan tahu sendiri ya teman-teman di Jogja tahu sendiri siapa. Jadi sering bareng-bareng tuh. Ketika musik kontemporer itu kan hadirnya setelah kita menelanjangi diri kita.
Heeh. Jadi udah telanjang, maksudnya udah bener-bener saya mau ngapain dengan alat musik udah nggak tahu mau diapain alat musiknya. Iya, iya, iya. Udah kayak gitu. Posisi kontemporer ke situ. Akhirnya saya pas 2004 ke Bapak itu saya nggak megang alat, nggak pegang apa gitu. Wes saya kemudian pengendapan, saya baca ini, ngelihat pertunjukan ini itu sampai istilahnya, kenapa sih kayak gini gitu lah. Udah ngelotok Iya. semua ya. Kemudian 2014 alhamdulillahnya saya bikin alat musik yang kajon itu. Oh, kahon itu. Dan dipertemukan dengan teman-teman rumput Itu. laut itu. Oh, luar biasa. Itu ceritanya. Berarti emang karena udah ngelotok banget di dunia musik kontemporer. Ya? Kontemporer. Kalau musik kontemporer kan lebih memang memukul sesuatu tuh emang tadi itu. Ya kalau game tuh udah tamat gitu ya, udah level 100 Iya, ya. tapi kalau musik kontemporer itu mungkin ini yang mendasari ya. Ketika kamu memukul sesuatu itu harus punya dasar. Apa? Itu iya. Ini Iya, misalnya apa dasarnya maksudnya? jadi gini, saya cuman gini, tapi saya merasa ini adalah gajah. Gitu loh. Ke sana arah. Jadi misalnya, jadi Ini gitu. cewek cantik nih. Ya bisa gitu kayak gitu. Nih, cewek cantik nih, enak nih. Kontemporer kayak gitu. Oh. Nah, jadi Ada Gimana? maknanya gitu. enggak, jadi kita Gimana ngebayangin itu? mendeskripsikannya itu ini representasinya kayak gini loh. Oh, Ya gitu. Berarti setiap yang kita lakuin tuh pasti ada maknanya. Ada maknanya, kayak gitu. ada itunya. Gajah Makanya- lagi ngapain Iya, begini? Makanya kadang-kadang nih kalau musik kontemporer emang kadang kalau teman-teman yang musisi kan agak absurd ngapain sih itu gitu kadang gitu. Apa tuh? Enggak serius aku mau nanya yang ini. Kan kalau Maksudnya gajah gimana maksudnya? Jadi gini, di tangga nada itu pun juga ada sama. Misalnya G itu gajah apa-apa. Jadi merasa bahwa itu tuh tangga nada kayak gitu. Saya masih belum nyatu Jadi gini, kontemporer itu apa ya? Kita memiliki apa ya? Meletakkan arti tersendiri dalam setiap musik kita. Kalau pernah kontemporer lihat tuh ya. tarik kontemporer nggak? Kalau bentar, Pasti enggak? aneh kan? Gitu. Maksudnya kayak melihat Oh yang beliau. gini tak yang. Ya, Nah, weh sama. Nah kayak gitu itu kan selalu ada artinya. sama. Selalu ada Nah. artinya. Walaupun kayak orang lihat kan Iya, aneh. Tapi gimana caranya? Iya. Tapi gimana caranya seorang penari kontemporer itu memberikan, maaf nih. Jadi kan kalau ada penontonnya umum ya, Hah? penontonnya umum yang hanya mungkin ngerti tentang itu kontemporer secara teori. Ketika duduk di sebuah studio teater, Iya. terus ngelihat orang nari, gimana cara orang itu bisa menangkap bahwa makna dari tarian tersebut? PR-nya penari kan? Di setiap pertunjukan itu ada selalu flyer kecil-kecil. Flyer itu apa? Flyer itu jadi di setiap pertunjukan konser tunggal itu awalnya selalu ada yang namanya deskripsi pertunjukannya. Ya, Nah, salah satunya itu Skrip gitu yang tah? membantu semacam deskripsi aja bahwa ini menceritakan tentang apa. Tapi kalau misalnya berhubungan dengan si penari, emang tugasnya penari untuk menyampaikan itu nyampe enggak ke kita. Iya. Jadi makanya Itu. harus kayak ada rasanya. Terus Itu. ya setiap gerakan tuh kita Iya. harus mikirin gitu apa yang nyampe nggak Oh. penontonnya. nah kalau di dalam musik itu gimana cara menyampaikan, Mbak? Misalkan musik marah berarti ngebeat gitu. Atau Musik- gimana sih maksudnya? Musik kontemporer ini. Secara saya orang umum yang belum begitu mengetahui tentang musik kontemporer. Iya. Ini sayangnya saya lahir di zaman yang tidak, maaf ya, di waktu yang YouTube belum begitu bagus, belum begitu itu ya. Oh iya. Sistem dokumentasi masih jelek, masih Betul, itulah ah. waktu itu. Sayang sekali. Karena saya punya 2 album sama teman-teman itu salah satunya itu. Misalnya ketika ketika telinga dan mataku tertutup. Itu adalah sebuah kisah komposisi yang saya bikin. Nih, ketika telinga dan mataku tutup, yang saya bikin ketika saya 981 tahun di Jakarta. Saya hidup di sana, saya pulang pergi pakai bis yang macet itu, tapi saya melihat ada seorang yang ngamen tapi anak bisu. Bisu Ngamen. Bisu Tapi ngamen. ngamen, iya. Terus setelah 98 itu saya pulang, saya bikin komposisi itu. Itu lah. Atau hal lain lah. Ketika saya
Terus berat banget ya. Iya. Kalau Iya. kalau orang yang udah berpengalaman sama Ini orang sama yang aja dengan profesional itu kan katanya. berat banget ya. Saya ngomongnya. pengen saya bikin komposisi judulnya Nisan. Jadi tentang Nisan. itu tentang ibu saya yang meninggal. Batu nisan. Iya, jadi di panggungnya saya turunin batusan kok saya jatuhkan. Duar gitu. Nisan, Iya. ya, saya batu kan. Tentang saya yang punya gaji pertama kali udah niat beliin kain ibu saya tapi ibu saya meninggal paginya. Itu nyata. Nyata. Serius. Iya, ini makanya hal kayak gini yang tak masukin ke dalam pertunjukan saya jadi sebuah komposisi. Ini namanya ide-ide tadi lah. Serius ini. Dari Iya, nisan iya. dijatuhin ke panggung. Tapi gimana saya mengemasnya jadi sebuah pertunjukan itu sampai ya kok namanya kontemporer ya. Musiknya kayak apa, kemudian wah gitulah pokoknya gitu. Oh. Aku sedikit nggak tahu ini ngerti apa ini aku nyambung apa enggak ya? Saya Iya. nyambung apa enggak ya? Jadi kayak adegan teatrikal gitu, kayak misalkan dari tadi Mas Agung bilang bahwa gaji pertama saya yang saya belikan sebuah kain untuk ibu saya dan ibu Mas Agung meninggal. Iya, Gaji pertama. gaji pertama saya terima sore hari jam 12 malam saya pulang tanpa ada kabar hujan di depan rumah udah ada bendera putih. Oh, berarti kayak musiknya kayak gini ya. Coba ya, Iya, coba aku kayak aku kayak buat itu bener apa enggak Iya. gitu ya. Misalkan ya kayak musik denting hujan, terus Iya. suara langka. Iya, Terus gitu. tiba-tiba Iya. buat tulisan, boom. Iya, Terus klimaknya. terakhirnya kain yang melayang-layang. Ya, boleh itu. Terus Kayak itu. jatuh di Iya. batu nisan tersebut. Mungkin bisa kayak gitu. Oh, Itu namanya. menggambarkannya Iya, gitu. ya tantangan kamu sekarang adalah bikinlah film kontemporer kayak apa. Ah iya. Itu. Film kontemporer. Sebenarnya daun di atas bantal pernah tahu? Daun di atas bantal. Ah, Saya nggak pernah. tahu taunya. Waduh. Taunya kondom di atas kasur. Enggak, Daun di tapi memang bener sih. Enggak, karena teman-teman yang sekarang pun pemusik juga sama ketika saya tanyain Yani enggak tahu. daun. di Yani atas. Kitarus juga enggak Fanny Same juga enggak pada tahu. Jadi sebenarnya itu. Aku gini Mas. Atau kemudian tahu buku Khalil Gibran enggak? Enggak tahu. Tahu, aku Nah Tahu. itu, iya Aku tahu. tahu. Tahu enggak 7 Samurai? Hal kayak gitu loh. Itu tuh Tahu, Khalil iya, Gibran itu tahu. Hal yang harus dibaca. Khalil Sama Gibran Khalil tahu. Gibran juga kayak gitu kata-kata. Khalil Gibran Ki Hajar Iya. Dewantara tahu saya. Beda, Pak. Yudhistira tahu, Yudhistira. Erlangga saya tahu Mas. Ada LKS-nya 6.000 Di SS, harganya. di SS. Iya. Ini kita podcast kan? Iya. Enggak, tapi kalau ngobrolin kayak gini emang asik. Tapi dulu aku pernah enggak ada durasi ini, tenang aja. Oh, iya. Enggak ada durasi khusus buat Mas Agung, enggak ada durasi. Karena enggak ada efek aman. Jadi gini, Mas Agung, saya tahun menggeluti dunia senang dengan dunia novel ya, dunia novel sebelum akhirnya terjun ke film itu waktu saya SMP berarti 2006. Itu pertama kali yang saya baca itu tapi bukan yang joroknya ya. Iya. Novelnya Freddy S. Freddy S itu punya novel ada joroknya juga, ada novel biasa juga. Freddy S itu punya novel yang berjudul Kisah Cinta Anaknya Malaikat dan Anaknya Setan. Ya. Kayaknya saya pernah, Mas Agung pernah baca ya? Belum, Jadi belum. kayak dari kerajaan malaikat dan kerajaan setan yang akhirnya ternyata tak pernah bisa menyatu. Nah itu yang pernah saya baca pertama kali sampai akhirnya saya baca bukunya Habibur Rahman. Novelnya Habibur Rahman yang tentang bumi cinta. Gimana Islam itu yang ada di Turki dan satu ada petikan yang saya sampai sekarang kenapa orang-orang di sana, orang-orang non-Islam itu mempertanyakan kenapa Islam itu menjatuhkan harga dirinya dengan cara bersujud ke lantai itu kan, sholat kan ada gerakan sholat yang bersujud. Terus kenapa kalau misalkan Islam itu nggak menyembah berhala, kenapa mereka menyembah Ka'bah? Nah itu, tapi jawabannya menarik di situ, jawaban menarik yang benar-benar masuk ke logika saya. Wah gila. Nah itu sampai sekarang, sampai di situ tuh saya mulai senang dengan yaitu novel, terus mulai senang gimana caranya sampai saya 2006 waktu SMP kelas 2 itu
pernah deket sama satu cewek. Iya. Iya. Curhat ini ceritanya. Ceweknya sekarang masuk P3K Kabupaten Cirebon kok sekarang. Iya. ceweknya. Masih ada di Kabupaten Siapa Cirebon tuh? kok ceweknya. Ya, guys. Tebak. Jadi saya pernah ngomong ke dia bahwa suatu saat saya bakalan bikin film. Mm. Dan ketika saya sudah terkenal saya bakal bikin film tentang diri saya sendiri. Perjalanan saya dari kita ketemu nih sampai suksesnya nanti gitu Mas. Iya. Aduh. Ini boleh ditayangin. Tapi boleh nggak apa-apa. tapi Mas, tapi saya belum apakah ketika kita terjun dalam dunia seni ya, apakah kita harus mengetahui background atau sejarah seni? Karena Itu sebagai pertanyaan referensi itu harus. Kalau bukan gini loh. Karena ada nih ya, ada yang dia mahir seni. Dan misalkan aku misalkan sudah baca buku ya Khalil Gibran, kalau sekarang Terelie dan lain-lain ya. Dulu Khalil Gibran dan lain-lain, karya-karya seni lukis dan lain-lain juga ya. Nah, aku baca nih misalkan hafal dan lain-lain. Tapi ada teman saya itu dia nggak tahu tentang Khalil Gibran, nggak tahu tentang background seni dan lain, tapi emang dia punya bakat dari ayahnya dan dia bisa membuat film yang enak, mengena di penonton gitu, menjiwai. Tapi dia pasti referensi, dia banyak melihat film. Iya, Pasti. betul. Ya. Ketika dia melihat film 1, 2, 3, 4, 5 itu kan juga dari sutradara ABC yang punya referensi yang mungkin ya dari buku-buku apa. Oh, Ngerti nggak, Mas ya? Jadi iya, kan, ngerti. Mulya itu bisa menjadikan saya referensi karena saya juga punya referensi yang banyak sekali. Betul. Itu maksud saya gitu. Oh, Nah, ya. iya, ngerti. Jadi, Walaupun orang nggak tahu gitu Iya. referensi kita. Tapi yang- minimal Mulya tahu saya ngomong gini karena saya punya referensi yang Mulya kemudian Mas Agung itu kayak gini-gini. ya kayak misalkan Iya. aku nggak pernah baca buku yang seperti itu, Iya, tapi iya. ternyata aku sering nontonin film-filmnya Joko Anwar misalkan. Nah, Misalnya. ternyata Joko Anwar punya referensi lebih Apa? bagus Iya, tuh. iya. Jadi ketika kita nonton filmnya Joko Anwar itu secara tidak langsung kita juga terjun di dalam referensi Iya, dia, mungkin itu. referensi beliau. Salah satunya itu kan pasti. Oh, gitu. Iya, iya, Jadi iya. bukan berarti bakat. iya, Sebenarnya seni itu bukan bakat ya. Ya, Karena kan ada latihan. dua ya. Emang ada yang dari bakat, emang ada yang dari ketekunan ya. ada yang dari air juga. Apa? Air seni. Kan emang ada dua, ada ketekunan, emang ada bakat. Tapi kalau punya bakat tapi nggak ada latihan, nggak tekunan nggak jadi. Oke. Jadi masih mending yang itu yang punya tekun, punya kemauan untuk itu. Berarti sebenarnya memang kita itu sebenarnya nggak harus ya, nggak harus atau gimana ya? Nggak harus kita baca buku dulu supaya kita membuat referensi atau gimana Mas? Ya, ya Dengan tetap, kita Pak. menonton Ya, harus film nggak- orang juga kan? bisa. Cuman minimal kan ketika gini, kayak saya ini sebenarnya saya malas baca buku. Betul. Saya malas baca buku. Tapi alhamdulillahnya Ari Gusti Allah tuh selalu memberikan ilmu ke saya tuh justru di lapangan. Oh itu yang namanya ikro ya. Nggak tahu. Bacalah. Ya kan bacalah alam ini iya, kan gitu ya. Saya malah dapat dari situ. Dari lapangan Sama ya. dengan ketika Learning by saya doing. Iya, ketika learning saya by bikin doing. kacun sama. Ketika saya bikin kahun tuh justru didapatnya justru dari kayak gitu-gitu. Ketika saya nggak baca, saya punya ide apa, pengen bikin. Oke. Ternyata yang udah tak pikirin mau tak bikin itu udah dibikin gitu loh. Kadang-kadang itu terjadi. Oh. Ada macam-macam. Ya serius banget ini ya ternyata. Iya. Luar biasa ya. Iya. Ngeri banget saya. Saya nggak berani bercanda Mas. Iya karena ini ilmu banget bagi saya yang Ini istilahnya udah berapa SKS ya? cetek banget kan saya ilmunya kalau kayak gini kan. Nah Mas, selama Mas Agung terjun di dalam dunia seni ya. Ada pernah yang mengatakan bahwa kayak gini Mas. Apakah aku rada-rada nyentil pertanyaannya Mas ya. Karena ini keresahan saya juga, maksudnya keresahan saya juga. Apakah Mas Agung menghidupi dari seni atau kesenian yang menghidupi Mas Agung? Saya gini, kedua-duanya sebagai penyeimbang, balancing. Kalau buat saya, kalau saya ini saya. Kalau Mas Agung Karena ya gini, menurut Mas Agung ya. Karena kalau saya dari full kesenian, kadang
Gini, saya orang idealis misalnya itu, berkesan yang idealis. Idealis. Ternyata ketika saya idealis kadang-kadang perut itu kelupaan. Perut kelupaan. Keroncongan. Tapi ternyata ketika saya bisa memenuhi perut saya bisa berpikir, berkarya idealis. Oh, Gini, ngerti. Ya, ngerti. jadi saya bekerja di kesenian iya, tapi saya juga bekerja di tempat lain yang untuk menghidupi anak istri dan perut saya. Apa yang Ya. harus nomor 1 dan nomor 2 harus pilih ya? Karena maksudnya gini, zaman-zaman waktu itu kan orang, wah apa sih teater gondrong, saya dulu kan gondrong ya, gondrong. Wah, arep mbok pakani apa anak bojomu kan dulu kayak Iya, gitu. arek-arek Surabaya. Akhirnya banyak teman-teman yang gini, saya seniman gitu loh, Iya. tidak berkarya kenapa? Kadang-kadang ya berkarya mas, potong mangan angel gitu. Oh, Kan gitu. iya betul. Misalnya sekarang perutmu terselesaikan, lu kan berkarya enak. Iya, nggak Ya, bener, pusing. nggak pusing. Nggak Gitu. mah. Iya, Iya, betul. Artinya bahwa kalau buat saya bahwa sisi idealis dan ini tuh kalau buat saya penyeimbang hidup yang harus jalan bersama. Wah. Kalau saya itu. Oke, Kalau benar. disuruh Oke. milih, Suruh bisa milih, nggak suruh milih apa? antara seni dan kita harus menghidupi diri kita sendiri gitu. Pasti Bukan terbenturnya satu pilihan ya? bukan, terbenturnya pada keadaanmu saat sekarang. Ketika udah punya anak, punya istri, keluarga itu berbeda. Iya, Awas. kebutuhan lain Kalau gitu dulu ya. ketika saya gondrong apa, yang ngeliat sotane Malioboro dari ngejob satu seneng. Gondrong. Heeh, gondrong. Serius? Cuma serius gondrong Kayak sampai gimana paha. gondrong? Ada Sepaha. fotonya nggak? Oh, Sampai enggak gimana? ada. Bisa Sampai ditampilkan paha di sini. sini. Sampai pinggang. Tolong diedit nih rambutnya. Sampai pinggang ini bisa ada nggak? segitu. Sampai Lagi. pinggang. Sampai Coba, pinggang. mau tahu saya rambutnya Mas Serius? Agung kalau gondrong. Cuman- Ini bisa diedit kok, tenang Mas. Jadi kalau waktu itu, cuman waktu itu saya sama, begitu dapat job gitu misalnya namanya kan PY ya, payu. Payu itu Payu. Kit- Laku. laku gitu kan sebutan buat kita kalau misalnya ilustrasi teater apa, tari apa atau kita misalnya main di mana. Uang selalu saya belikan alat musik waktu itu. Bukan Selalu. buat makan. Kan belum punya keluarga. Oh Nah, iya. Evan di terus alat lah pokoknya semua lah. di alat. Evan terus iya. ya. Iya Sa- kadang emang bingung sih ya kalau kita udah punya keluarga ya. Dan teman-teman juga harus diingat nih bahwa kita itu memang harus menghargai orang-orang yang terjun di dalam dunia seni, ya kan? Iya. Ya maksudnya jangan misalkan kita nih banyak sering terjadi Mas kayak begini. Banyak sering terjadi di kalangan kita, di kalangan teman-teman saya di konten kreator, kayak YouTuber kayak gini podcast. Dia ngundang kayak orang-orang dari penari dan menceritakan dengan sejarahnya dan lain-lain. Tapi udah aja gitu. Udah. Padahal kan di YouTube-nya kan dia menghasilkan uang. Toh harusnya teman-teman Dan ini ngundang. ngundang. Ya. Nah, teman-teman itu harus memberikan setidaknya ketika dia meninggalkan rumah ya, ketika dia meninggalkan rumah dan mampir di podcastnya teman-teman atau di undangannya teman-teman itu harus diberikan seminimal-minimalnya apresiasinya ya Mas ya. Ya. Ya minimal makan kopi rokok lah istilahnya ya dengan jumlah seperti itu. Jadi teman-teman harus menghargai orang-orang yang bergelut di dunia seni gitu. Jadi walaupun misalkan dia berpikir bahwa ya kita sih apa aja gitu ya. Ada yang masih berpikiran gitu teman-teman seni itu Mas ya. Tapi kita tuh harus menghargai, harus tahu bahwa seni itu mahal. Ya. Menurut saya Mas ya. Benar Mas ya? Cuman gini, maksudnya gini. Jadi saya pernah ngomong di salah satu talk show kalau saya ngobrol apa gitu. Saya bilang gini, bisa nggak kalau misalnya ini juga kemana-mana nih ngomongnya ya. Nggak apa-apa Mas. Bisa nggak? apa-apa. Kalau kita sekarang tuh tidak mengundang, tapi kita mendatangi si pelaku seninya. Oh. Maaf nih, ada kegiatan kesenian pemerintahan. Betul. Dipanggil pakai bis, dibayar sekian, klek. Di situ klek pulang rampung. Kita tidak pernah tahu uang itu akan untuk apa, cuma dibagi-bagi. Iya. Pernah nggak kebayang kemudian kita membuat suatu paket atau apapun datang ke tempat sanggarnya. Kemudian ngasih bantuan, bantu lightingnya apa-apa. Jadi sanggar itu hidup. Sama ketika YouTube, kenapa nggak lari ke sanggarnya dia sendiri? Oke, misalkan kita nih, Iya, kita nih lebih asik. podcast nih ya. Podcast Kita podcast tentang- nih, Mas tentang tari Agung. topeng. Iya, tentang tari topeng. Kita bawa alat kita nih ke sana, ke rumahnya. Alat Brek, streaming deh. Iya. Brek, oke. Iya, yang tempat tarian jadi tempat latihannya dia kayak apa di Kita situ. set di situ nih. Iya. Saya minta Itu izin lebih untuk lebih podcast. lebih gitu. menghidupkan si sanggarnya itu.
Oke guys, itu salah satu yang luar Iya. biasa Mas, Iya, ya kan? Nanti Jadi- kita kapan-kapan. Kita kemana Iya, gitu? Iya, harus kayak gitu. Heeh. Jadi kawan-kawan nih bikin semacam apa apa silaturahmi ya Iya. ke tari topeng, seni tarling Iya. mana nih mana kita shoot bikin ini. Oh, kan Iya. menarik. Nanti kita ke Gitu. ini apa ke jalan-jalan ke toko seni. Ya, gitu, kan boleh. toko seni, Heeh. para pelaku seni. Iya. Oke, doain teman-teman supaya Saya kemarin sempat bikin silaturahmi bunyi tapi cuman berjalan 2 kali. Oh, Mas Agung harus jadi Ada. hostnya dong ya nanti Iya, ya. iya. Ya kan kita ke toko-toko seni nih, Mas Iya. Agung dampingi Jadi saya dalam silaturahmi ini. bunyi itu datengin rumah-rumah teman pemusik. Heeh, Oh. heeh. Di kontenin nggak? Saya kemarin enggak. Iya. Iya. Enggak ini nih, silaturahmi seni nih. Dok dok dok. Assalamualaikum. Gitu ya? Ya kan? Oh iya dari sananya. Waalaikumsalam. Silaturahmi seni kan? Enggak Jadi- maksudnya iya, kalau di sanggar itu bisa diadakan kayak gitu kan enak. Jadi kita bisa sedikit-sedikit untuk mati sound, lighting, si sanggarnya hidup. Sojo. Oke. Bos. Mana nih kameranya? Pak Dudi, bos. Oke, kita kayaknya punya satu program lagi untuk kita jalan-jalan ke para Pelaku seni. penggiat-penggiat Penggiat seni. seni, Ya. ya. Mudah-mudahan bisa. Oke, kita nanti akan kunjungi beberapa sanggar-sanggar seni. Iya. Kita akan tanya-tanya tentang sharing pengalaman kayak gitu. Hmm. Itu dikasih amplop nggak, Mas? Dikasih amplop nggak kalau kayak gitu? Ya sebenarnya Itu ngomongin kita di luar aja, oke? Iya. Mas Agung, tadi ngomongin tentang masalah buku, referensi ya. Ah. Mas Agung itu kan hidup di beberapa alam ya. Zaman dulu dan Ya. zaman sekarang, Mas. Nah, dulu itu masih saya dengar bahwa buku itu adalah jendela dunia. Hmm. Nah, sekarang jendela dunia itu adalah Google Earth, Google Map, YouTube, ya, Iya, gadget iya, ya, jendela dunia tuh. Nah, seiring apakah buku di zaman sekarang itu masih mempunyai peran yang sama di zaman dahulu, Mas Agung? Yang Mas Agung rasakan saat ini maksudnya? Karena sekarang jadi e-book ya. Mm-mm. Masalahnya Iya. ya. Ya e-book kan juga buku ya. Betul, tapi digital Iya, kan, nggak bisa digital. dipegang. Iya. Heeh. Jadi yang berupa cetak berarti ya. Yang berupa, iya maksudnya Lah, wong apakah sekarang koran banyak kita jarang megang ya. jarang megang ya? Koran aja. Dulu Koran. kan dulu ada koran yang di dinding di tiap kelurahan juga nggak ada sekarang. Oh ya kayak majalah ini ya, kayak informasi-informasi ya, informasi Koran di kan dulu gitu. Baperkam ya dulu, Baperkam namanya ada, pasti ada Baperkam koran. dulu ya. Karena kan udah itu. Yang Emang- TV-nya di ini borgol itu, TV-nya Iya. di penjara. Saya nggak tahu, saya nggak mengalami itu. Wah, jadi, Bapak jadi sih. dulu Ibu yang mah. punya koran itu cuman paling satu RW ini ya. Ada kaca, Iya. ya ada korannya. Ya udah di situ ngumpul orang. Nah, kenapa silaturahminya banget? Karena tiap pagi orang kumpul cuman baca berita. Iya. Oh gitu. Iya, loh iya. Kalau aku Koran dulu itu cuma satu ada di situ. Oh, kalau aku dulunya di Gitu. Bapergam itu TV Mas, TV. TV, iya boleh Jadi kalau malam. kalau malam Heeh. jadi Tapi pakai setiap pagi sarung. itu Pak RW atau Pak Lurah itu selalu ganti si koran tadi untuk dipasang. Oh. Jadi pakai kaca gini full koran itu pada nonton itu. Jadi Iya. muter gini orangnya yang bacanya balik lagi ketemu ngobrol apa. Iya Nah, ada kayak pernah gitu. di filmnya AADC yang pertama itu pernah. Mungkin iya Pernah itulah. dilihatin itu. Oh. Itu yang sebenarnya. Sekarang mah saparnya Enggak. sambil rebahan juga udah ini Iya, ya, udah udah itu. ada ya. Scroll. Gila ya, berarti perkembangan seni di zaman dulu ya Hmm. sampai sekarang itu luar biasa sangat pesat. Mas. Iya, wong saya sendiri tuh SMA ya. Saya kan sempat kadang-kadang kalau setiap seminggu sekali kan nyewa studio sendiri buat saya sendiri Iya. main drum. Itu saya kumpulin per hari itu uang 1.000. Waktu itu saya kalau seminggu 7.000 itu saya bisa main 1 jam khusus untuk drum. 7.000. Serius, waktu itu. Wah. Iya. Kota aja kurang sekarang kota. Jadi saya emang kalau zaman waktu itu emang orang tuh emang pengen bisa tuh ya harus berjuang sendiri. Ah, sulit. Iya. oke. Jadi saya dapat 7.000 setiap Sabtu saya pasti booking studio untuk saya bukan 1 jam main itu. bukan sulit. Apa? Sebenarnya zamannya sama sekarang dan dulu, Iya. zaman sama. Cuman zaman sekarang tuh iya, zaman sekarang tuh lebih ke kurangnya motivasi, Motivasi. orang untuk menginginkan sesuatu. Iya, itu. Dibanding zaman dulu. Kalau di Karena zaman dulu tuh Sekarang tuh nganggapnya remeh ya, gampang. iya, jadi gampangin. gampang praktis dan jadi kayak
Ya zaman sekarang aja kalau kita mau makan aja kayaknya warung, gampang. ya warung, Iya. warung Madura kagak ada, Iya. nggak ada ya dulu ya. Indomaret apa itu nggak ada, jadi beli Ya, telur aja. iya, ya sama dengan grup musik. Grup musik dulu kalau rekaman itu harus benar, karena kalau nggak benar, salah satu ulangi lagi dari depan, ulangi dari depan. Kaset wes. tip ya. Iya, cuma 2 track. Iya. Cuma 2 track, bayangin 2 track yang main orang 5, begitu salah gitar 1, baleni lagi dari depan lagi. Dan itu ceklek susah lagi. balance-nya ya dulu Iya, mah. Susah banget balance-nya ya. Iya, balenya dari personel tadi Dari sama pers- mixer. jadi iya. Iya. Jadi Jadi kalau salah satu pas Mainnya itu. bener-bener ya. Bener, ya. Iya. Sampai dulu pernah saya waktu di sebuah studio, karena saya kerja di studio ya, udah bayar gitu ya, dia nggak bener-bener ya dipanggil. Pulang aja dulu lah, kamu latihan di luar dulu, uangnya masih di sini, kamu nggak hilang, kalau udah bener latihannya lagunya masuk lagi. Iya. Sampai kayak gitunya loh. Pakai ini kaset tip ta Mas Tip, dulu ya. kan kalau tip itu 2 track ya, Iya. ya itu dipakai itu. A B sit A Iya, sit B. Ya? salah, balik depan lagi, ceklek, rekod. Waduh salah, balik lagi wah, capek wis. Iya benar Dulu kayak benar. gitu. Pernah Makanya pernah tuh saya. tanggung jawab bermainnya antar personel tuh kuat kan, harus tanggung Beda jawab. dengan zaman Heeh. sekarang ya. Jadi tidak akan masuk rekaman kalau tidak benar-benar bagus dulu. Oh, Kalau sekarang sekarang enggak, Wales minta di inilah autotune, ada dulu enggak. siapa tuh? Siapa tuh? Kayak gitu Yang misalnya, kemarin tuh di panggung tuh. misalnya ya gitu. Iya gimana sih sekarang mah Ngedrum, nulis minta, lirik Mas, nulis lirik dari ChatGPT, nulis Iya. lirik dari ChatGPT. Iya. Musiknya komposernya dari Suno AI. Iya. Kayaknya Bapak berpengalaman ya, Pak. Iya, iya. Iya. Iya lagi. Oke, Mas Agung, luar biasa ini pokoknya bakal sangat panjang sekali nih kalau misalkan udah ngobrol gitu, dialog iya. dengan seni ya. Iya, iya. Oke, Mas Agung apa namanya? Kemarin Karena gini, karena Apa tuh? untungnya saya tuh orangnya tuh tidak di suatu tempat aja. Jadi kalau mau berkesenian tuh biar kamu banyak teman banyak kayak gini harus kemana-mana. Lu film nih, gimana caranya jangan cuma film tapi ke teman seni rupa, teman tari, teman musik, teman ini. Saya dulu ketika bermusik itu ke teman tato, teman underground, teman apa, teman ini semua saya datangin. Oh. Saya gitu. Jadi gimana caranya kita memperkaya diri kita untuk ke situ. Kalau Bergaul. kamu cuman eksklusif ke kamu seorang film yang film ya terus Filmmaker aja ya. nggak Nggak bisa. jadi ya? Nggak Oke, bisa. siap. Kita akan main ke teman-teman pelaku seni. Iya. Seni hasrat. Ngaco lagi. Oke, Mas Agung. Oke, baik. Banyak inspirasi dari Mas Agung Iya. karena saya belum kenal lama dengan Mas Agung ya, baru deket, baru beberapa tahun tapi udah deket. Ya, karena Siska emang ya, Mas Siska. Agung, ya ada Siska itu ya. Dan Mas Agung itu emang sangat luar biasa, makanya saya ajak bukan saya ajak ya, saya minta gabung Mas Agung masuk di dalam tim komposer kita dari filmnya Siska The Movie dan film kedua Ajian Kemat Jarang Guyang. Dan nanti film ketiga Tangisan Anak Kantor Mas nanti. Horor Tangisan Anak Kantor. Oke, Mas Agung, kemarin kan udah nonton gala primer nih. Puas nggak nih Mas Agung? Yang Secara surat minah. musikal, iya. Surat Ka- final masa film Kalau itu. secara keseluruhan, iya saya puas dalam artian bahwa oh ini produk lokal nih. Ya, Ya memberikan. itu yang penting tuh produk lokal bahwa ada di sebuah sudut suatu Kreatif. daerah. Sudut Bukan kreatif. enggak ini, Oh, ini, bukan. serius. Ini yang mau saya omongkan Iya, bahwa ada di sebuah sudut suatu itu yang orangnya kalian ini loh. Kok ternyata bisa bikin film, menghasilkan film dan tembus di layar lebar. Ya. Tahu nggak? Itu konteksnya itu dulu. Iya. Entah itu baik buruk itu urusan ke belakang. Tapi Oke. bahwa ada anak-anak muda di sebuah sudut yang itu Mm-mm. ya yang mereka berasal dari yang cuman apa ngabadiin event-event kabupaten event pemerintahan, lu kok Iya. bisa bikin film? Itu yang harus ditarik itu. Mantap. Heeh. Dan itulah yang kenapa tim kita itu namanya sudut kreatif. Jadi kita itu emang orang-orang banyak yang tersudut dan bukan berarti kita tersudut itu sudut kan udah pojok nih, nggak bisa berkarya. Jadi kita selalu berusaha mematahkan semua argumentasi orang bahwa kita yang berada di pojok pun untuk selalu bisa berinovasi dan kreatif. Justru karena kamu di pojok, ketika di pojok kan lu harus gimana caranya untuk
Nah, Ya, karena di pojok itu mempunyai power yang sangat luar Iya, biasa karena iya. daya tekan. Iya. Nah, itu oke. Terima kasih Mas Agung, luar biasa. Femi, satu kata itu, Fem. Iya. Udah segmen terakhir saatnya Iya. kata-kata buat film Ajan Kemajaran Goyang Bading Serat Minah menurut Mas Agung. Kata-katanya Ya, apa? kata-katanya buat film. Tentang apa nih, Mas? Apa Ya, aja apa terserah, kata-kata aja. Bebas. Ekspektasi apalah gitu. Doa ke Doa Oh. apa. Dengan Ajan Kemajaran Goyang semoga akan lahir film-film selanjutnya. Amin ya Gitu. rabbal alamin. Paling itu sih. Oke. Terima kasih Mas Agung dan sangat inspiratif sekali. Udah kayak talk show Mario Teguh. Udah berapa? Udah kayak Kick Andi ya, udah kayak Kick Andi ya. Oke, terima kasih teman-teman sampai operatornya ngantuk. Femi. Dan teman-teman pastikan teman-teman untuk mengikuti semua perkembangan yang ada di film Ajian Kemajaran Goyang. Ya, ada Di mana, di Fem? IG di Ajan Kemajaran Goyang. Iya, dan nantikan juga jadwal tayangnya sebentar lagi. Sebentar lagi akan tayang film Ajian Kemajaran Goyang di seluruh bioskop Indonesia. Film lokal dari lokal mendunia. Wih, mantap. Oke, terima kasih. Saya pamit undur diri, Mulia HR. Feminda. Eh? Nama Pak? Siapa? Aku bungsu. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa untuk Like, comment, and subscribe. channel YouTube Sudut Kreatif dan terus saksikan Ngupil, Ngulik Film. Ayo kita tonton film Ngulik Film di channel YouTube Sudut Kreatif.